Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fauzia Yulfiasa dengan NIM A1C31820. Di sini saya berasal dari program Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum Newton. Yang pertama itu adalah tujuan pembelajaran, di mana mahasiswa mampu mendeskripsikan kedalaman, keluasan, urutan penyajian, dan contoh penerapan, serta menyusun rancangan dan melakukan simulasi kegiatan pembelajaran materi hukum Newton. Kedalaman dan keluasan materi hukum Newton di SMA. Nah, kedalaman materi, rincian materi yang diberikan secara lebih mendetail. Sedangkan keluasan, ruang lingkup atau cakupan materi yang dibebankan pada KD dan jenjang tertentu. Kedalaman keluasan materi hukum Newton SMA. Nah, di sini terdapat materi mengenai hukum Newton tentang jarak. Kita akan membahas mengenai hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, hukum 3 Newton, penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah mengenai gaya. Sebelum kita masuk ke hukum Newton, kita akan membahas mengenai gaya terlebih dahulu. Di mana gaya adalah besaran vektor, karena itu mempunyai besaran dan arah, serta memenuhi aturan-aturan operasi vektor. Satuan gaya adalah Newton, dan singkatan dengan N. Besar dan arah gaya bergantung kepada macam sistem dan lingkungan yang sedang ditinjau serta diungkapkan lewat hukum gaya. Hukum gaya ini mempunyai bentuk yang khas bagi sebuah sistem dan lingkungannya. Misalnya, benda di dekat permukaan bumi, itu sama dengan gaya berat. Dengan benda diikat dengan tali adalah tegangan tali, di mana rumus gaya ini adalah F sama dengan M kali A, di mana F adalah gaya, M adalah massa, A adalah percepatan. Nah, di sini saya akan membahas mengenai jenis-jenis gaya, di mana jenis-jenis gaya terbagi menjadi dua, yaitu gaya gesek. Yang pertama, gaya gesek adalah gaya yang memiliki arah berlawanan dengan arah gaya benda atau arah kecenderungan gerak benda. Gaya gesek terbagi menjadi dua, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek dinamis. Loh, apa sih bedanya? Nah, yuk kita bahas lagi. Bedanya adalah gaya gesek statis bekerja pada benda diam, sedangkan gaya gesek kinetis bekerja pada benda yang bergerak. Nah, contohnya seperti di gambar ini. Di gambar ini adalah ada suatu benda kotak yang diletakkan di atas meja, anggap saja itu meja. Nah, benda itu bisa dikatakan gesek gaya gesek statis dan bisa juga dikatakan adalah gaya gesek kinetis. Di mana pada benda yang bergaya gesek statis itu adalah F kecil sama dengan Fs, artinya benda diam. Dan F besar dari Fs artinya benda bergerak. Persamaan gaya gesek ini adalah Fs sama dengan mu s dikali n. Fk sama dengan mu k dikali n. Keterangan Fs gaya gesek statis, Fk gaya gesek kinetis, mu s koefisien gerak statis, dan mu k adalah koefisien gerak kinetis. N adalah gaya normal. Kemudian adalah gaya berat. Nah, gaya berat adalah gaya tarik bumi yang bekerja pada suatu benda. Berat suatu benda adalah besarnya gaya tarik bumi yang bekerja pada benda tersebut. Nah, contohnya pada bidang horizontal. Kemudian bidang miring digantung pada tali bidang vertikal, di mana rumus gaya berat adalah M kali G. Keterangannya adalah W adalah gaya berat, satuan Newton, M adalah massa, satuannya kilo, G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat, sedangkan G ini memiliki nilai 9,8 meter per sekon kuadrat atau sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya urutan penyajian. Nah, di sini saya akan membahas mengenai hukum 1 Newton,
Hukum 2 Newton dan hukum 3 Newton serta aplikasi pada hukum Newton. Hukum Newton di SMA. Nah, hukum Newton ini meliputi 3, yaitu yang pertama hukum 1 Newton. Disebut juga dengan hukum kelembaban. Nah, menyatakan bila tidak ada gaya luar, benda diam akan tetap diam, benda yang bergerak lurus beraturan tetap akan bergerak lurus beraturan. Yang kedua adalah hukum 2 Newton. Menjelaskan mengenai gaya, massa, percepatan dengan hubungan A sama dengan F per M. Yang ketiga adalah hukum 3 Newton, disebut juga hukum aksi reaksi, di mana gaya reaksi sama besar dengan gaya aksi. Gaya reaksi berlawan arah dengan gaya aksi. Nah, ini dia. Hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton menyatakan jika gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda diam akan tetap diam dan benda bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Nah, contohnya seperti mobil ini. Yang mula-mula mobil ini diam, tiba-tiba bergerak, mobil bergerak, posisi orang yang diam tadi akan mempertahankan posisinya. Atau sigma F sama dengan 0. Yang kedua adalah hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton berbunyi sebagai berikut. Besar percepatan benda sebanding dengan gaya yang diberikan dan berbanding terbalik dengan massa benda. Nah, contohnya pada gambar berikut ini. Di sini ada 2 buah mobil bertabrakan memiliki percepatan yang sama. Kedua mobil ini akan bertabrakan dan akan tetap di suatu tempat itu. Jadi aku mengira. Rumus dari hukum 2 Newton adalah A sama dengan sigma F per M atau sigma F sama dengan M kali A. Dengan A adalah percepatan, satuannya meter sekon kuadrat. M adalah massa benda, satuannya kilogram. Dan sigma F adalah resultan gaya atau Newton. Hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton menyatakan bahwa jika suatu benda memberikan gaya pada benda lain, maka benda yang dikenai gaya akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama tetapi memiliki arah yang berbeda. Atau F aksi sama dengan min F reaksi. Nah, dari contoh ini, sebenarnya contoh ini bergerak, tapi kemungkinan ada satu kendala, makanya gambarnya tidak bergerak. Nah, ini seorang pendayung yang mendayung perahunya maju ke depan. Nah, di sini pendayung ini memberikan aksi dan perahunya akan memberikan reaksi. Maka aksi yang diberikan sama dengan reaksi yang terjadi. Penerapan hukum Newton pada lift. Nah, penerapan hukum Newton pada lift yang pertama adalah lift diam atau sigma F sama dengan 0, di mana N dikurang W sama dengan 0. N sama dengan W. Karena gaya normal sama dengan gaya berat, maka ketika kita berada di dalam lift yang diam, kita tidak merasakan perubahan berat. Kemudian, lift bergerak dengan kecepatan konstan. Berdasarkan hukum 1 Newton, benda yang bergerak dengan kecepatan tetap atau konstan, resultan gayanya sama dengan 0 atau sigma F sama dengan 0. Karena tidak ada gaya lain yang mempengaruhi berat, maka kita tidak merasakan perubahan berat benda. Jadi berat benda
kita di dalam lift yang bergerak ke atas maupun ke bawah dengan kecepatan konstan. Tunggu tak, seketik lain. Yang ketiga adalah lift bergerak dipercepat ke atas. Nah, apa yang kalian rasakan saat berada di dalam lift bergerak dipercepat ke atas? Bagaimana ya rasanya? Pada saat lift bergerak vertikal ke atas, dengan percepatan A, lantai lift juga memberikan percepatan dengan yang sama terhadap kita. Karena lift memiliki kecepatan, pada kasus ini kita menggunakan hukum 2 Newton, di mana sigma F sama dengan M kali A. Sehingga acuan pada lift yang bergerak naik, gaya-gaya yang searah dengan arah gerak lift diberikan tanda positif, dan yang berlawanan diberikan tanda negatif, di mana N dikurang W sama dengan MA. N dikurang M kali G sama dengan MA. N sama dengan MA ditambah MG. Maka N sama dengan M kali A tambah G. Selanjutnya, lift bergerak diperlambat ke atas. Sama halnya seperti lift yang bergerak ke atas dengan percepatan A atau dipercepat. Pada lift yang bergerak ke atas dengan perlambatan atau min A, juga berlaku hukum 2 Newton. Hanya saja membedakan adalah harga percepatannya. Sigma F sama dengan M kali A. N sama dengan N dikurang W sama dengan M min A. N sama dengan M kali G sama dengan min M kali A. N sama dengan MG dikurang MA. N sama dengan M kali G dikurang A. Kemudian lift bergerak dipercepat ke bawah. Pada saat lift bergerak dipercepat ke bawah, berlaku hukum Newton 2 sebagai berikut. Sigma F sama dengan M kali A. Sebagai acuan pada lift yang bergerak turun, gaya-gaya yang searah dengan arah gerak lift diberikan tanda positif, dan yang berlawanan diberikan tanda negatif. Nah, bagaimana jika tali liftnya putus? Bagaimana ya? Nah, di sini ada penjelasannya bahwa sigma F sama dengan M kali A. M W dikurang N sama dengan MA, MG dikurang N sama dengan MA. N sama dengan MG dikurang MA. Di mana N sama dengan MG dikurang A. Pada jarak jatuh bebas, A sama dengan G. Sehingga N sama dengan MG dikurang G. N sama dengan M, maka N adalah 0. Karena N sama dengan 0, maka kita merasakan seolah-olah kehilangan berat badan kita. Nah, berdasarkan hukum Newton 3, gaya normal yang dikerjakan alas lift terhadap kaki penumpang lift sama dengan gaya tekan kaki penumpang pada alas lift. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa gaya normal juga berperan sebagai gaya tekan kaki pada alas atau lantai lift. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.